Kalau kamu bilang tentang pengalaman kamu masa-masa kecil kamu, apa sih yang paling diingat dari masa kecil? Masa kecil, sebenarnya paling diingat adalah bagaimana orang tua aku ngedidik aku sih dulu. Jadi sebenarnya aku kayak dididik untuk jadi dokter karena kebetulan keluarga aku, papa mama aku emang dokter juga, dan satu keluarga emang kita dari keluarga dokter gitu loh. Kayak grandparents aku profesor, my dad S2, dia dokter spesialis mata, my mom dentist, dan ya dari keluarga semua ada dokter anak, dokter jantung segala macam bla bla bla. Nah jadi aku juga dituntut ya seperti keluarga dokter pada umumnya, atau mungkin kalian tahu lah kayak misalnya kalian keluarga polisi atau keluarga dokter, kalian dituntut juga untuk mengikuti jejak keluarga gitu loh. Dan memang bisa kan, karena kan kamu siswa berprestasi paling pintar. Sebenarnya bisa, tapi kayaknya nih ini ada cerita yang pengen aku ceritain juga. Jadi intinya karena ya keluarga aku nggak kolot banget sih, cuman kayak pada waktu itu karena mungkin mereka berdua datang dari keluarga yang lumayan kolot juga, jadi mereka adalah kolotnya ke anak sendiri gitu loh, which is aku dan adik aku. Cuman pada waktu itu kan aku yang lebih tua lah ya, aku 5 tahun lebih tua dibanding adik aku. Nah kolotnya adalah mereka itu tuh dari dulu beranggapan bahwa aku itu harus ikut jejak mereka, or even better tapi dalam field mereka gitu loh. Dan menurut aku kenapa itu kolot, karena sebenarnya sekarang seiring dengan perkembangan zaman dan segala macem dan teknologi juga, anak-anak juga jadi akhirnya mempunyai pola pikir yang berbeda gitu loh dengan mereka pada waktu kecil dulu. Karena kan kita udah banyak banget dihantam mainnya teknologi, informasi dan segala macam yang baru, yang dimana membuat kita ingin explore gitu loh. Kita nggak mau sama dengan orang lain gitu loh. Kita trying to be different from other people gitu loh. Karena zamannya berbeda, kesempatannya pun juga berbeda kan. Plus yang tadi aku bilang trying to be different from other people, itu yang pertama adalah trying to be different from the family itself gitu loh. Nah jadi dulu mereka itu tuh bener-bener ngedidik aku dari kecil banget, dari even aku TK, SD kelas 1 itu mereka bangunin aku nih, wah itu kan bokap aku juga TNI ya, TNI AL, jadi kayak emang militer banget. Bayang nggak anak umur SD kelas 1 itu jam 5 disuruh bangun, waktu itu disuruh sholat, ya kan. Cuma I don't have any say in anything karena kayak anak harus nurut. Gue masih kecil, terus ya udah kan. Terus ya udah gue disuruh sholat, habis sholat gue nggak tidur lagi, itu disuruh kayak nulis tulisan bersambung gitu. Jadi I have like this book, kayak buku biasa sih, buku kayak gitu. Jadi setiap hari, setiap pagi aku disuruh tulis tulisan bersambung, ya misalnya ibu pergi ke pasar, tapi kayak satu kertas gitu, satu halaman itu yang kayak super tiring, dimana kayak di sekolah aku juga dia kayak semi internasional gitu, jadi emang pelajaran yang diberikan tuh lumayan sulit lah ya, dimana kayak kita datang ya jam 7, terus habis itu ada namanya sarapan pagi di SD aku. Sarapan paginya tuh adalah jadi di depan kelas, sebelum masuk kelas 15 menit you have to finish like ada 5 pertanyaan gitu. Ya itu itu namanya sarapan pagi kita. Jadi nanti lu akan dari akumulasi misalnya ini misalnya dapat 100 di hari ini, dan dari apa segala macam, itu dapat akumulasi nilai plus gitu tambahan untuk nanti rapor kenaikan kelas. Sarapan gitu. paginya bukan hanya makanan isi perut bukan. Ya, tapi untuk isi pikiran, isi ilmu. Itu bener, actually itu yang aku keinget banget dari masa kecil aku. Terus juga sebenarnya masa kecil aku sama lumayan sama ya kayak sekarang nih, aku main kebanyakan sama cowok. Nggak tahu, dari dulu emang tomboy aja. Kebetulan juga saudara-saudara aku dari kecil ya cowok, kebanyakan cowok. Jadi pas kita reunian, temen aku yang cewek paling cuma ada 2 gitu lah. Maksudnya kayak we know each other, tapi yang kayak deket gitu tuh paling cuma 2 yang cewek. Sisanya tuh pas kita reunian kayak cowok semua gitu loh. Terus yang aku inget lagi adalah aku tuh pernah marah sama orang tua aku. Dimana pada waktu itu ya anak kecil ya. Jadi di sekolah aku ini tuh anak-anaknya banyak banget anak-anak borjuis gitu lah. Emang mereka berkecukupan sangat secara materi gitu loh. Pada waktu itu papa aku masih merintis istilahnya, jadi kayak cukup aja gitu loh. Karena dia waktu itu pangkatnya juga aku lupa masih apa waktu itu di TNI. Intinya
dia tuh nggak pernah memanjakan aku walaupun dia punya uang berlebih. Misalnya kayak kalau di SD tuh anak-anak tuh udah bersaing secara materi. Masa? Serius Anak SD? di SD aku ini gitu loh. Waktu itu di Riau atau di Jakarta? Nah ini ada ceritanya. Jadi ini aku masih di Jakarta. I was born and raised in Jakarta, tapi sempat 6 tahun tinggal di Tanjung Pinang. Karena pada waktu itu ya itu ayah aku harus ditugaskan ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Karena pada waktu itu di sana mereka kekurangan spesialis mata. So itu kelas 4 SD. Akhirnya aku pindah sampai aku kelar SMP kelas 3. So we'll get there. Tapi abis itu intinya kelas 1 sampai kelas 3 itu tuh kayak kita udah bersaing secara materi gitu loh, yang dimana HP tuh mereka udah dapet HP yang kayak Motorola Razr yang pada waktu itu HP kan harga 2 juta 3 juta tuh mahal ya zaman dulu ya. Harga 5 juta tuh apalagi gitu kan. Maksudnya sekarang orang udah bisa beli, ngelihat iPhone harganya 32 juta juga dibeli gitu loh. Gue gak ngerti deh sekarang dengan inflasi gitu. Cuman ya intinya pada waktu itu mereka tuh udah punya hal-hal ini gitu loh. Sedangkan aku itu gak dididik untuk seperti itu. Dan sempat aku waktu masih kecil ya, intinya aku marah kayak kenapa sih aku selalu berprestasi. Maksudnya cerdas cermat selalu menang, kayak selalu juara 1 gak pernah enggak. Terus kenapa gue gak dapet luxury yang kayak teman-teman gue dapetin. Kayak gue bertanya-tanya itu sama orang tua gue. Cuman ya intinya kayak gue nggak, karena itu masih kecil juga ya. Jadi kayak gue nggak tahu kayak kalau ternyata mereka tuh sedang mengajarkan gue untuk jadi anak yang tidak materialistis. Yes, betul. Yang dimana cara mereka ngajarin pada waktu itu, oke, kayak gue mau beli HP baru nih. Terus kayak mau beli ini gini-gini segala macam. Terus kayak tapi kamu harus buktiin dulu dong kayak kamu achieve apa. Gue juara 1 berturut-turut 4 kali, lu itu bukan achievement gitu. Itu buat gue kan. Cuman kayak akhirnya pada akhirnya gue juara 1 lagi, itu nggak dikasih juga. Dia bilang nih ada duitnya kok 2 juta nih, lihat nih. Tapi dia bawa gue ke panti asuhan, yang dimana duit itu dia lihat bahwa ini sebenarnya bisa lebih berharga. Bukan buat satu orang, kepuasan satu orang, which is lo doang gitu loh. Dengan duit ini lu bisa kasih kebahagiaan buat orang banyak. Pada waktu itu gue gak ngerti, tapi karena seiring dengan perkembangan gue juga, gue itu membekas banget di gue. Pada waktu itu gue marah kayak kenapa gitu loh. Cuman sekarang gue jadi ngerti karena gue gak pernah dimanjain dari dulu. Jadi kayak gue gak termanjakan dengan dunia juga gitu loh sekarang. Jadi makanya kayak apapun itu masalahnya, sekarang gue berusaha untuk tidak pernah ngerengek ke orang tua gitu loh. Dan itu menurut gue salah satu pengajaran mereka yang menurut gue bagus banget sih. Ya intinya itu salah satu yang menurut gue berkesan ya dari masa paling kecil gue. Membekas ya. Ya, you have a very wise parents yang bukan hanya mengajarkan tapi menunjukkan. Karena what they did to you bukan ngajarin, oke, kalau kamu punya uang kamu harus sumbangin ya. Maksudnya itu kan kadang-kadang masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Apalagi untuk anak-anak aja akan sulit untuk dimengerti dan menghargai hal tersebut. Tapi ketika mereka menunjukkan, walaupun mungkin pada saat itu nggak terlalu, nah juga masih anak-anak kan, kenapa harus sekarang kalau buat bagi-bagi dewasa aja lah, saya kan masih anak-anak, harusnya menerima bukan memberi ya, tapi it lasts a long impressions on you dan itu yang sangat membekas sih. You have very wise parents. Ini sebenarnya nyokap bokap gue suka banget nontonin YouTube gue atau kayak gue lagi collab sama orang. Halo malu tante. Langsung besar hati tuh semua.